Viral, Gus Miftah mengolok-olok penjual es minuman dengan kata goblok. Dan ada pemuka agama di sebelah Gus Miftah yang juga ikut ketawa ngakak ketika Gus Miftah seperti itu gitu loh. Cukup disayangkan ya seorang pemuka agama melontarkan kalimat seperti itu. Dan ada orang di sebelahnya juga seorang pemuka agama, dia malah ketawa ngakak, bukannya menyadarkan si Gus Miftah gitu loh. Kasihan sih, kebayang sih perasaan sakitnya, malunya si penjual es yang sedang berjuang mencari nafkah untuk keluarganya gitu loh. Dan kalau kata Gus Miftah sih itu katanya bercanda ya, tapi kan Pak maaf nih, nggak semua bercanda tuh masuk ke semua orang gitu loh. Nggak semua orang bisa menerima candaan seperti itu. Kadang ya gue juga ketika bercanda orang nggak masuk dengan candaan gue juga, gue harusnya udah langsung sadar sih ketika lihat mimik mukanya, bukannya mulai teruskan gitu. Untuk Bapak penjual es minumannya, semoga berkat terus mengalir ke kehidupan Bapak, hidup Bapak semakin diangkat derajatnya. Sesuai dengan apa yang didoakan dalam komenan, semoga si Miftah sadar bahwa apa yang diucapkan itu memang bukti candaan, tapi menyakiti perasaan orang betul. Untuk itu bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa candaan yang berlebihan yang bisa menyakiti hati orang itu memang kita harus hindari. Makanya kenapa harus dipelajari tentang adab ya. Adab dan ilmu, meskipun ilmu setinggi langit, tapi kalau adabnya tidak ada, ya percuma saja. Jadi utamakanlah adab, pilihlah candaan-candaan yang tidak menyakiti hati orang. Dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa yang kita anggap itu sebagai candaan mungkin bisa menyakiti hati orang. Jadi waspada dengan kata-kata kita dan lidah kita, tolong dijaga. Sebenarnya memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit mendakapi video yang lagi viral nih. Barusan Nabi Jarim bilang, klarifikasi, kalau itu karakter dakwahnya Gus Miftah. Mungkin kalau bilang karakter dakwah kayak kurang pas ya. Tapi kalau bilang karakter bercandanya mungkin cocok. Karena dakwah itu kan perkara yang baik ya. Sesuatu yang baik dengan sesuatu yang nggak baik itu nggak bisa disatukan. Bahasanya nggak pas, itu bukan bahasa orang dakwah, karena bahasa itu bahasa yang kurang beradab. Tapi kalau dia bilang itu bercandanya juga nggak pas, waktunya nggak pas ya. Mungkin karena Gus Miftah kan itu pendakwah ya, jadi beliau bukan komedian, beliau nggak bisa mensisipkan hal-hal yang bercanda tepat pada tempatnya. Nah, jadi kita maklumi aja, Gus Miftah juga sama manusia, punya kesalahan, bisa khilaf, bisa lupa, bisa emosi, ya sama kayak kita. Bahkan ada yang bilang beliau itulah cara Gus Miftah untuk menaikkan derajat seseorang. Nggak ada, itu salah semua, benar-benar salah. Karena Gus Miftah itu manusia, dia nggak punya daya apa-apa untuk menaikkan derajat seseorang. Yang mampu menaikkan derajat seseorang cuma Allah. Bahkan kita, Gus Miftah, kita ini sama. Untuk mengedipkan mata aja kita ini nggak punya daya. Kalau nggak dibantu Allah, kita nggak bisa mengedipkan mata. Jadi intinya Allah yang kuasa, makhluk nggak kuasa. Mungkin segitu aja respon video dari gua. Kalian bebas beropini, bebas berpendapat, bebas bersudut pandang, tapi insya Allah bakal ada hikmah di balik semua kejadian. Masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Santri Jalanan menggelar aksi di titik 0 km kota Jogja siang ini. Massa menyuarakan sikap menolak Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan presiden. Aksi yang dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat itu berlangsung damai. Massa pun menyampaikan suaranya untuk Presiden Prabowo Subianto agar menolak pengunduran diri dari Gus Miftah sebagai utusan presiden. Aksi ini berlangsung sekitar 20 menit. Massa pun meninggalkan lokasi pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dengan tertib. Massa membubarkan diri dengan berjalan kaki sambil membawa beragam poster penolakan Gus Miftah mundur dari jabatan utusan sebagai presiden.
Ada juga beberapa massa yang menggunakan mobil komando. Mereka membubarkan diri diiringi lantunan sholawat. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Jadi ini baru lewat FYP gue, terus gue cari tahu tentang bapak yang jualan es teh. Ternyata beliau seorang ayah yang memiliki anak 2. Nah, saat itu beliau tuh lagi cari rezeki di situ, sembari mau ngelihat panutan dia, tapi malah dijadiin bahan candaan. Dari sini kita belajar, yang berilmu belum tentu berattitude, tapi yang tidak berilmu bisa jadi memiliki attitude. Terlihat kan di dalam video itu, si beliau penjual es bakul mencoba menahan dengan dia mengalihkan napasnya kan. Kalian masih lihatlah raut wajahnya, mencoba tetap tersenyum gitu loh, di tengah orang-orang menertawakan dia gitu. Bahkan itu acara yang dimana mungkin beliau datang untuk cari rezeki, selain itu ingin dapat satu motivasi dari panutannya. Seharusnya kan bukan jadi bahan candaan gitu. Masya Allah, senyum beliau tuh kayak sakit banget semua. Dan semoga dengan ini beliau diangkat derajatnya, diberikan rezeki yang lebih banyak. Ya, Allah sesungguhnya maha kuasa ya. Dari sini yang berilmu belum tentu berattitude, yang tidak berilmu bisa jadi memiliki attitude. Selanjutnya, sementara itu aparat kepolisian juga terlihat di sekitar lokasi. Polisi menertibkan agar massa tidak mengganggu pengguna jalan lain. Usai aksi demo selesai, lalu lintas di sekitar titik 0 km kembali lancar. Kami akan terus mengawal Abah Gus Miftah untuk tetap berada di kursi pemerintahan. Untuk aksi selanjutnya kami masih belum tahu, tergantung situasi dan kondisi yang terjadi, ujar salah satu simpatisan aksi. Dia juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mendengarkan suara rakyat-rakyat kecil yang menginginkan Gus Miftah tetap menjabat sebagai utusan Presiden. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Berefek positif terhadap beliau. Ternyata beliau ini setelah viral itu beliau mendapat rezeki yang melimpah. Saya juga sempat kaget karena beliau ini luar biasa kalau menurut saya. Setelah beliau ini viral, tidak tanggung-tanggung kalau menurut saya, tapi beliau ini kan diumrohkan beritanya itu di video itu oleh salah satu jemaah haji yang beliau itu di saat itu melaksanakan umroh di Makkah. Beliau itu cerita sendiri itu kan di media sosial itu, di video beliau itu. Dan juga ada beberapa orang datang ke rumah yang bersangkutan itu ngasih uang, tidak sedikit loh guys yang ngasih uang itu. Ini ceritanya luar biasa. Jadi istilahnya kemungkinan beliau ini dengan adanya cobaan yang menimpa beliau, mungkin beliau ini terlalu sabar. Jadi dan juga beliau ini mungkin berdoa kepada Allah Ta'ala, mungkin kepada Tuhan Yang Maha Esa itu dengan ikhlas dengan adanya cobaan ini. Luar biasa, cerita ini luar biasa. Dan untuk tahun ini kayaknya cerita ini yang punya cerita ini cuma yang bersangkutan kayaknya di media sosial ini, dengan ceritanya Gus Miftah. Yang terakhir,
Harapan saya Presiden menolak terkait hal itu. Karena apa? Bagaimana beliau juga Presiden pernah diwawancara dan mau melindungi kaum wong cilik, tegas dia. Itu semua karena kesalahan kecil beliau, Gus Miftah. Wong beliau juga bukan koruptor. Dan kami ingin Presiden mendengar kami untuk menolak surat pengunduran diri beliau, ujarnya. Diberitakan sebelumnya, pendakwa Miftah Maulana atau Gus Miftah mengumumkan pengunduran diri dari jabatan sebagai utusan Presiden di bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Miftah yang juga pengasuh Ponpes Oraji Sleman itu juga mengatakan telah mempertimbangkan keputusannya secara mendalam. Ia juga memastikan bahwa keputusan ini bukan karena tekanan atau permintaan pihak yang lain. Saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa bermuhasabah dan ikhtiqarah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden di bidang kerukunan keagamaan. Jadi, sekian dari saya. Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.